Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan sekalian, selamat datang di dalam acara Belnit. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di dalam acara Belnit kali ini. Bapak Ibu Saudara, saya rindu kali ini membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-1 bagian A. Filipi 3 ayatnya yang ke-1 bagian A. Di sana dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah di dalam Tuhan. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita membaca surat Filipi. Surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, di dalam surat ini terdapat banyak sekali kata sukacita, namun penulisnya itu berada di dalam sebuah penjara, namun mengajak jemaat Tuhan untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menarik sekali dengan ayat ini, karena sebelum ayat ini Rasul Paulus memberikan nasihat untuk hidup seperti Kristus, ya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Lalu setelah ayat ini Rasul Paulus memberikan penjelasan tentang pengajar-pengajar Yahudi yang mengkombinasikan hukum Musa, ya, dengan Kristus, yaitu ketika orang yang berada di dalam Kristus itu tidak perlu lagi mengikuti hukum Musa. Kenapa? Karena di dalam Kristus setiap orang yang percaya kepadanya itu sudah disunat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa ayat ini menjadi unik dan menarik? Karena Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pada saat itu berada di dalam penjara, dan bukan hanya itu, dia menderita, bahkan menanggung penderitaan karena pemberitaan Injil. Namun dalam keadaan yang seperti demikian, ia masih mampu untuk bersukacita dan mengajak jemaat Tuhan yang ada di Filipi untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa di dalam Tuhan? Karena di luar Tuhan orang tidak akan mendapatkan sukacita yang sejati. Orang Kristen yang sejati akan menemukan sukacita yang sejati hanya di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika membahas tentang sukacita, ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Saya ingat ayat di dalam Nehemia 8 ayatnya yang 11. Di sana dikatakan, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Maka saya juga ingat ayat firman Tuhan di dalam Amsal yang mengatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat, atau hati yang bersukacita itu adalah obat yang manjur. Jadi rupanya sukacita ini adalah kekuatan, sukacita ini adalah obat, sukacita ini adalah sarana yang dipakai Tuhan untuk membuat kita survive. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika melihat konteks ini, Rasul Paulus berada di dalam penjara dan menanggung penderitaan. Dan saat ini mungkin kita tidak mengalami penderitaan, atau mungkin kita tidak dipenjarakan karena Injil. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita hari-hari ini sedang menghadapi sebuah masalah yang besar. Masalah ini menjadi masalah internasional, yaitu apa? Lonjakan virus corona, ya, kedua yang hari ini menghantam dunia. Nah, ini adalah sebuah hal yang bisa membuat sukacita kita menjadi redup, yang bisa membuat sukacita kita menurun, yang bisa membuat kita kehilangan sukacita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen yang sejati akan menemukan sukacita yang sejati di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan penjara corona, jangan biarkan penderitaan corona, jangan biarkan berita-berita yang disebabkan karena COVID-19, bahkan COVID varian baru ini mengganggu sukacita yang ada di dalam kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, nasihat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita dalam Tuhan, ini juga menjadi pesan firman Tuhan di dalam Belnit kali ini, untuk kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena sukacita karena Tuhan itulah perlindungan kita. Hati yang gembira, hati yang bersukacita adalah vaksin yang manjur untuk membuat hidup kita tetap survive, untuk mengikuti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan kami sumber sukacita, berkatilah semua jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami renungkan, biarlah Engkau yang menjadi sumber sukacita itu akan membuat hati kami bersukacita dalam keadaan-keadaan yang susah, dalam keadaan-keadaan yang sukar, sehingga kami melihat Tuhan kami begitu hebat dan luar biasa, memberikan kami sukacita untuk menjalani kehidupan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.